Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Astrid Anindya, SEMAK. Saya salah satu dosen di Universitas Medan Area yang sedang mengajar di dalam program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan saya sedang memiliki jabatan berupa lektor. Perkenankan, saya kali ini akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Startup Business dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini saya buat untuk bertujuan memenuhi salah satu dari persyaratan di dalam sertifikasi dosen tahun 2023 di bidang pengajaran, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT DPT. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi umum tentang mata kuliah Startup Business. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang CPMK mata kuliah Startup Business. Yang ketiga adalah materi pembelajaran, yang keempat adalah sistem pembelajaran, yang kelima adalah metode pembelajaran, yang keenam adalah sistem penilaian untuk mata kuliah Startup Business. Diketahui di dalam Universitas Medan Area, khususnya di Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Startup Business adalah mata kuliah yang memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Nah, di dalam mata kuliah ini menyajikan secara rinci berkaitan dengan pemahaman tentang startup bisnis yang terdiri yang pertama itu merupakan konsep dasar startup. Baru syarat-syarat di dalam pembuatan startup, fase-fase terbentuknya startup bisnis, tips dan strategi bagaimana cara mendirikan startup serta membuat ide dan inovasi untuk startup sampailah terbentuk menjadi satu startup yang bisa bersaing dengan startup lainnya. Lanjut, yang kedua saya akan menjelaskan terkait CPMK. CPMK di dalam mata kuliah Startup Business ini ada 5. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengetahui secara baik untuk pengertian definisi dari startup dan bentuk-bentuk dari startup. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fase-fase di dalam startup bisnis berikut tips dan strategi dalam pembentukan startup bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan proses publikasi dari startup yang dihasilkan dari cash flow yang ada di dalam startup bisnis. Yang keempat, yaitu mahasiswa mampu membentuk sebuah ide dan inovasi agar terbentuk startup bisnis yang baru. Nah, yang kelimanya, startup bisnis yaitu menjelaskan macam-macam bentuk dari startup bisnis sehingga dapat mewujudkan startup bisnis menjadi satu ide yang mumpuni untuk didampingi ke depannya menjadi startup yang baru muncul. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran startup bisnis itu kita ada sampai 16 kali pertemuan. Nah, di 16 kali pertemuan itu, 7 pertemuan kita membahas teori. Pertemuan ke-8 kita akan kita itu masuk ke ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 adalah pertemuan materi mata kuliah, yang itu kita bisa memberikan materi sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas. Terakhirnya di pertemuan ke-16 ada berupa UAS, ujian akhir semester. Baik, selanjutnya adalah sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran di dalam startup bisnis yaitu menggunakan strategi DIA. Apa itu DIA? DIA adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, dengan metode pembelajaran aktif di mana kita mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa di dalam proses pembelajarannya, di mana pembelajarannya akan kita buat kolaboratif, yaitu berupa studi kasus dan diskusi kelompok.
Nah, untuk pengendalian mutu di dalam perkuliahan dilakukan melalui penilaian khusus terhadap mandiri dan struktur, yaitu yang pertama kita lihat nih aktivitas diskusinya, baru laporan penelitian kasusnya seperti apa, presentasi dan tampilan soft skill para mahasiswa tersebut. Nah, untuk selanjutnya atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan, yaitu yang pertama ada complex problem solving, yang kedua ada critical thinking, yang ketiga ada creativity, yang keempat ada people management, dan yang kelima ada coordinating with other. Oke. Nah, kalau misalnya untuk diketahui lagi, buku referensi yang kita gunakan di dalam startup bisnis itu adanya saya sendiri sudah membuat buku terkait dengan startup. Nah, bukunya itu berjudul yang pertama, buku ciptaan saya, yaitu Startup from No to Yes, How to be the Biggest. Itu akan menjadi buku referensi di dalam pertemuan mata kuliah startup bisnis. Yang kedua adalah dari Silicon Valley Mindset, yaitu yang berjudul Membangun Ekosistem Startup Digital di Indonesia. Dan ada beberapa buku lagi yang masih kita gunakan. Oke, selanjutnya di dalam metode pembelajaran itu kita sudah memberitahu bahwa kita akan menggunakan yang namanya e-learning dari Universitas Medan Area, dan baru ada kita menggunakan via Zoom. Kalau untuk metode pembelajaran mahasiswa tersendiri, kita akan melalui yang namanya sinkronus dan asinkronus. Di situ untuk mata kuliah startup bisnis. Selanjutnya yaitu ada yang kelima, yaitu sistem penilaian atau evaluasi. Nah, di sini di sistem penilaian atau evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan bobot nilai. Yang pertama adanya partisipasi, nilainya adalah 10%. Yang kedua adalah PR atau tugas internal dan eksternal, yaitu nilainya bobotnya 50%. Sementara ada UTS, ujian tengah semester, yang bobot nilainya 15%, dan ujian akhir semester atau UAS disebut bobot nilainya sebanyak 25%. Jadi total keseluruhan bobot penilaian adalah 100%. Kehadiran mahasiswa minimal 75%. Nah, kenapa dibilang minimal 75%? Dikarenakan apabila mahasiswa hadir di bawah 75%, berarti kita dapat menjamin mahasiswa itu tidak memiliki nilai di atas C, itu dia ya. Nah, selanjutnya penilaiannya yang digunakan di dalam mata kuliah startup bisnis, penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa itu sendiri dengan menggunakan sistem penilaian acuan norma atau PAN. Nah, di sini ada kategori nilai A, di mana nilai A itu adalah nilai 85 ke atas sama dengan. Nah, sementara nilai B+ itu adalah nilai antara 77,5 sampai dengan 84,9. Sementara nilai B adalah 70 sampai dengan 77,9. Untuk nilai C+ itu berupa 62,5 sampai dengan 69,9. Untuk nilai C itu berkisar antara 55 sampai 62,9. Dan untuk nilai D tersendiri itu nilai 45 sampai 54,9. Sementara untuk nilai E itu di bawah sama dengan 44,9. Jadi demikianlah informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah startup bisnis untuk mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Medan Area. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya sampaikan secara sinkronus ataupun tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, kembali lagi kita di pertemuan perkuliahan hari ini dengan mata kuliah Startup Bisnis, di mana kembali lagi kepada saya yaitu Desi Asri Anindya. Nah, pertemuan kita hari ini adalah keterkaitan dengan apa itu startup. Nah, kan kalian udah banyak tahu nih, Bu, startup apa ya?
Startup itu seperti yang gimana ya? Startup adalah perusahaan rintisan. Apa yang dimaksud dengan perusahaan rintisan? Perusahaan rintisan itu adalah perusahaan yang baru muncul, baru terbit ibaratnya, dan itu belum mencapai umur 5 tahun ke atas. Bu, apalagi perusahaan rintisan? Perusahaan rintisan itu yang benar-benar baru merintis dari bawah, benar-benar baru lahir. Nah, jadi kalau misalnya dikenal, Bu, kalau misalnya kayak perusahaan yang besar-besar itu apakah disebut dengan startup? Tidak, no, big no. Oke. Nah, jadi ada lagi di bawahnya kita bisa lihat karakteristik dari perusahaan startup itu apa, ciri-ciri dari startup itu juga apa. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah buku saya pribadi, buku ajar yang saya buat sendiri. Nah, di sini adalah buku startup. Nah, di sini adalah kita terap, oke, tujuan berdirinya startup. Tujuan didirikannya startup itu apa sih, Bu? Nah, di sini adalah pembentukan hasil keuntungan akan berlipat ganda. Kenapa bisa berlipat ganda? Kok bisa berlipat ganda keuntungan perusahaan itu? Ya, yang awalnya dia hanya sebatas ingin menumbuhkan perusahaan rintisan, perusahaan yang tidak ada apa-apa sama sekali, jadi perusahaan yang dikenal. Contoh sekarang perusahaan startup apa? Gojek, tapi sekarang udah naik ya levelnya karena udah lebih dari 5 tahun jangka waktunya. Apalagi perusahaan itu? Maxim. Yes, itu juga Maxim. Nah, inti dari perusahaan startup adalah berkaitan dengan teknologi. Berkaitan dengan teknologi. Itu dia perusahaan startup. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Itu ada dia karakteristik. Nah, karakteristik dari perusahaan startup itu apa sih, Bu? Kita bisa lihat, Bu. Kalau yang disebut namanya perusahaan karakteristik, boleh dia di bawah itu ada karakteristik. Oke, di sini. Nah, usia perusahaan kurang dari 3 tahun. Apalagi di situ jumlah pegawai kurang dari 20 orang. Nah, baru kita bisa lihat pendapatan kurang dari $100 Amerika. Maksudnya pendapatan apa ini? Pendapatan secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya ada yang di atas 5 tahun, ada yang di atas 10 tahun, itu nggak terkategori startup. Google termasuk startup tidak? Tidak. Dasarnya? Nah, itu dia. Oke, kita bisa lanjut ke bawah. Itu adalah, dan kita masuk ke bab selanjutnya. Kalau misalnya dikategorikan startup bisnis, semua berbau startup pasti berbau bisnis. Semua yang menjadi perusahaan rintisan pasti ujung-ujungnya ke bisnis. Adalah perusahaan bisnis. Sejarah perjalanan startup dari dulu, kini, dan nanti. Bu, kayak mana sih kalau misalnya dulu, kini, dan nanti? Kita lihat. Dulu kalau misalnya kita bilang bubble.com, siapa yang tahu bubble.com di sini? Pasti belum ada yang tahu. Kalau kategori dulu kita yang pakai chattingan MIRC, tahu? Ada yang pernah coba? Nah, itu termasuk kategori startup. Nah, kita bisa ngechat yang dulu sepertinya Facebook, seperti Yahoo yang bisa kita buka gitu. Dulu kita ngechat dari MIRC itu pakai link, pakai kode tersendiri. Iya, ada tautan yang harus dimasukkan ke dalamnya. Itu di era tahun 1998 sampai 2000-an. Nah, kalau yang sekarang ini dia grafiknya di tahun 94 sampai 2002.com teknologi bubble. Nah, kenapa sih, Bu, ini harus terus-menerus menjadi bagus, terus-menerus menjadi ibaratnya perusahaan yang tadinya hanya sebatas nggak dikenal jadi dikenal. Oke, next ke bawah itu ada yang bisa dibilang wajah baru startup. Gimana kalau misalnya dikategorikan wajah baru startup yang dulu kita anggap bubble.com, apa lagi? Kalau dulu yang dibilang bubble.com, kalau Twitter masuk startup tidak? Udah enggak? Oke. Nah, jadi kalau yang kategori sekarang yang startup apa? Threads, iya, yang baru ya, itu saat ini. Nah, tapi itu baru benar-benar
menjadi perusahaan yang rintisan. Oke, ke bawah lagi kita. Nah, ini dia ada mapping. Lihat ya. Mapping di Indonesia pada tahun 2018 kita bisa lihat ada 3 bidang, bidang ekonomi dan perdagangan, bidang fintech sama bidang game. Kalau di dalam bidang game perusahaan startup banyak ya. Tuh, bisa dikategorikan apa aja. Mobile Legends termasuk? Iya. Apa? Lagi. Di game, ternyata game itu termasuk perusahaan startup ya? Iya. Nah, kalau misalnya dikategorikan bidang ekonomi dan perdagangan, contohnya apa? Bidang ekonomi dan perdagangan. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ya kan? Nah, tapi itu mereka udah terhitung bukan lagi startup, karena kenapa? Udah lebih dari 5 tahun. Contoh lagi, fintech di bidang teknologi. Apa lagi? Kalau di bidang teknologi, Gojek, Grab, Maxim. Iya. Nah, contoh yang terakhir bidang game ataupun permainan. Apa yang terbaru? Ya, bisa. Baru apa lagi yang permainan ular itu? Snake apa? Nah, itu termasuk kategori bidang permainan. Oke, boleh kita ke bawah. Nah, ini dia, kita masuk valuasi bisnis startup. Ke bawah lagi kita. Apa sih yang dimaksud dengan valuasi bisnis startup? Oke, boleh kita turun peluang bisnis startup. Di bawahnya ada valuasi. Itu tingkatan. Kenapa sih Bu tingkatannya startup itu ada? Startup tingkatan pertama apa? Kalau ada yang tahu? Nah, itu stop itu dia. Tingkatan 6 tingkatan startup. Jadi kan selama ini kita masih pada bingung nih. Tingkatan startup apa sih? Dulu kan banyak yang bilang unicorn Bu. Nah, di situ saya tampilkan yang pertama adalah hektakon, dekakon. Nah, sementara yang paling kecil itu dibilang apa itu? Kecoa katanya. Bahasa Indonesia kita kecoa. Itu pendapatannya level startupnya itu masih di bawah yang dikategorikan 10 juta US dollar. Naiklah dia setelah kecoa masuk ke poni. Poni gimana Bu? Poni itu kalau dia udah masuk ke nilai valuasi di atas 10 juta US dollar sampai dengan 100 juta US dollar. Kita sampai dengan 1 miliar. Nah, baru kita masuk ke unicorn. Ini yang sering kita dengar. Bu, startup unicorn. Iya. Startup yang nilai valuasinya udah sampai 1 miliar. Siapa aja yang startup unicorn nanti ada dikasih di situ satu-satu. Nah, setelah itu masuk ke dekakon. Dekakon itu 10 miliar sampai dengan 100 miliar. Masuk kita ke hektakon. Mungkin di sini banyak ya, ada semuanya. Nah, di situ itu yang benar-benar masih kecil, yang belum dikenal sama sekali. Kita masuk ke ponis. Contohnya ponis itu juga ibaratnya valuasinya 10 juta dolar berkisar sampai 140 miliar. Nah, kita masuk ke Centaurus. Itu dia perusahaan yang memiliki nilai 100 juta sampai 140. Oke, itu unicorn sampai 14 triliun. Boleh dia dekakon sampai 140 triliun. Nah, hektokon itu dia 100 miliar sampai 1.400 triliun. Contohnya apa? Google, Apple, Microsoft, dan Facebook. Ekonomi digital ini. Itu ada beberapa. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat 10 itu GoTo. Apa perusahaan GoTo? Tokopedia. Kan udah ada pergabungan antara Gojek sama Tokopedia. Yang kedua, Traveloka. Yang ketiga apa Bu? Bukalapak. Yang keempat, OVO. Yang kelima, Kopi Kenangan ternyata masuk. Kok bisa? Nah, yang keenam, Kredivo. Jadi itu nggak sembarangan, nilai valuasi itu nggak sembarangan dilakukan ataupun dihitung. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya terkait dengan penjelasan saya terkait dengan startup bisnis yang saya jelaskan, terkait dengan bagaimana nilai valuasinya, bagaimana dengan definisi pengertian serta sejarahnya.
Oke, ya. Dipersilahkan kepada Maria untuk bertanya. Oke, dari penjelasan saya tadi, ada yang ingin ditanya terkait dengan startup? Oke, silakan Maria. Berdiri aja. Saya ingin bertanya mengenai jabaran dari Ibu, apa saja yang menjadi tantangan besar dalam mendirikan startup, khususnya untuk kaum muda seperti mahasiswa. Oke, tantangan. Tantangan. Terima kasih Maria. Nah, Maria bertanya kepada saya, bagaimana tantangan yang kita hadapi sebagai kaum milenial ya Maria terhadap startup ini. Nah, kalian yang duduk di sini nggak memungkinkan nih bisa jadi para yang mempunyai startup lagi yang lainnya. Apa tantangan kita? Yang pertama, kalian harus tahu nih apa yang trending di masyarakat, apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Yang ketiga, apa yang paling benar-benar menjadi solusi alternatif untuk masyarakat. Perusahaan rintisan didirikan untuk memberikan solusi, memberikan alternatif bagi penggunanya. Contoh nih, kayak Gojek. Dulu kita nggak kepikiran kan, misalnya kita buka handphone, ngecek handphone, tiba-tiba kita udah bisa dijemput di sini. Tanpa harus kita telepon siapa sih, tanpa kita harus tahu siapa sih yang bakalan jemput kita. Tapi sekarang dengan adanya aplikasi Gojek, dimanapun kita bisa tahu. Yang drivernya bisa tahu kita sembunyi di balik manapun kita bisa tahu dengan posisi kita meminta dia untuk menjemput. Itu salah satu keuntungannya. Kita harus tahu nih solusi apa yang diminta. Contoh kayak saya, ibu muda yang malas ya kan Maria, ibu muda yang malas ya contoh. Malas ke pasar, malas membeli apapun. Bisa go market. Bisa kita pesan ibaratnya pesan belanja dari aplikasi. Itu salah satu membentuk kemudahan. Siapa yang membuat itu? Startup, perusahaan rintisan. Jadi itu bisa dipahami ya Maria ya. Jadi itulah apa menjadi tantangan kita sendiri yang ini. Bisa jadi solusi nggak? Bisa jadi alternatif tidak? Sampai sini oke Maria? Oke. Nah untuk pertanyaan yang lain ada ini terkait dengan penjelasan saya. Yang di depan. Oke, Surya. Wisnu. Maaf. Ada lagi yang ingin bertanya kepada saya? Oke, Surya silakan. Oke, saya Sulawesi. Saya ingin menanyakan tentang gimana sih cara memulai startup yang benar agar bisa lebih baik untuk kedepannya. Oke, memulai startup dari awal. Terima kasih Surya untuk pertanyaannya. Untungnya itu tadi pertanyaan Surya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa? Di dalam buku saya, buku ajar saya itu udah komplit saya buat. Nah, kalau misalnya ditanya Bu, bagaimana membuat startup yang bagus awal mulanya? Awal mula membuat startup yang bagus yaitu yang pertama, para kalian nih generasi muda, milenial muda. Yang pertama kalian harus tahu nih, apa ide kreatif yang harus dimiliki sama Indonesia khususnya. Apa ide kreatif yang harus ada di daerah kalian? Contoh nih, si Surya wilayahnya di Medan Belawan. Tiba-tiba di Medan Belawan ini kan rancu terhadap yang namanya terlalu banyak sampah ataupun banjir di mana-mana. Nah, kamu bisa buat perusahaan rintisan bagaimana mengatasi sampah ataupun banjir tersebut. Caranya nih, contoh misalnya kayak Surya pingin mendaur ulang sampah ataupun membuat gorong-gorong di antara beberapa selokan-selokan yang tidak ada di daerah Belawan. Berarti kan nih Surya udah di kepala Surya nih, ingin membuat gorong-gorong. Berarti saya harus membuat perusahaan yang bisa membentuk gorong-gorong terbaik, ya kan? Itu salah satunya. Itu masih poin pertama, kita ngambil solusi dari masalah. Nah, yang kedua, Surya harus punya tim yang solid. Bisa nggak sih kita membentuk startup bisnis itu hanya sendiri? No, nonsense, pasti nonsense. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau kamu punya tim yang solid, kamu tahu pemikiran kamu punya ide kreatif. Contoh nih, Surya punya teman di IT, Surya punya teman di teknik, Surya punya teman di hukum.
dari 3 ini mereka bisa membackup Surya nih. Yang pertama dari IT, bidang IT. Dia bisa buat aplikasi kan, apa yang dibutuhkan Surya. Walaupun Surya cuma punya idenya ini, pencetus idenya Surya, kita buat ini ya. Surya punya teman yang bisa jago IT, aplikasikan. Surya punya teman yang jago di teknik, mereka membuat ini, mendesain apa yang diminta sama si Surya. Yang ketiga, Surya punya teman yang posisinya ada di hukum. Legal nggak sih perusahaan kita nanti? Legalitasnya bagaimana pembentukannya? Itu harus punya tim yang solid. Yang ketiga, loyalitas tanpa batas Surya. Kenapa saya bilang loyalitas tanpa batas? Kalau kita mau membuat suatu perusahaan, tenaga kita harus di sana. Pure, benar-benar harus di sana. Tanpa mengurangi, ibaratnya, aku capek, aku lelah. Awalnya Facebook dari mana? Hanya bermula dari 3 orang kan? Ya. Yang pemikirannya hanya ingin mengechat kawannya yang posisi ada di Jerman, di luar negeri, di daerah lain. Terakhirnya mendunia. 1. Yang kedua, awalnya Google bagaimana? Awalnya Gojek bagaimana? Dia dulu kan hanya aplikasi ya, mau mengantarkan orang dari tempat A ke tempat B. Terakhirnya di aplikasi Gojek semuanya bisa melakukan pembayaran, melakukan apa lagi? Pembelian, melakukan ibaratnya pemesanan tiket online segala macam bisa. Gak ada yang nggak bisa. Boleh Surya sampai di situ penjelasan saya? Oke, cukup hari ini penjelasan saya terkait dengan startup bisnis. Pertemuan kita akan dilanjutkan di hari lain. Terima kasih buat semuanya. Pertemuan hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.